Halo, assalamualaikum teman-teman. Ya, di kesempatan ini ya saya ikut seminar Samira Travel luar biasa. Ini beliau adalah pendirinya, ya, Haji Fauzi Wahyu Muntoro. Ya. Jadi beliau adalah CEO Samira Travel, ya, Dini Group Indonesia. Luar biasa. Hari ini saya mendapatkan ilmu tentang seminar bisnis, ya, travelpreneur, ya. Ini bisnis dunia akhirat, guys, ya. Kalian masih sibuk dengan bisnis dunia, ya, ayo kita bisnis dunia akhirat di Samira Travel ini, ya. Oke, ini program-program yang sangat luar biasa. Nanti akan saya share ya ke teman-teman. Ini salah satu tools yang kita punya, Samira Travel Prom Umroh. Ya. Ini insya Allah ini kita sebetulnya, ya, benar kata para trainer-trainer di sini bahwa yang mempersulit kita hadir untuk ke Baitullah itu adalah mindset kita, gitu ya, bukan uang, bukan lain sebagainya, gitu ya. Hanya mindset kita harus kita rubah. Beliau adalah inspirator dan konsultan umroh dan haji. Kemudian ketua pengurus kantor cabang Samira Jember. Alhamdulillah kita hari ini, pagi ini luar biasa gembira, ya, karena kita kedatangan tamu yang istimewa, yaitu Ibu Novitalia. Beliau adalah pengurus kantor cabang Samira Jember dan beliau adalah tour leader atau pendamping umroh. Masya Allah, yang terakhir adalah beliau sudah gratis umroh 12 kali bersama Samira Travel. Masya Allah, ini yang akan kita raih, Bu, bersama-sama ketika yang hadir pada hari ini. Insya Allah, Allah takdirkan kita untuk bisa gratis umroh berkali-kali. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kita sambut dengan meriah
Ibu Novitalia Hidayati. Aplaus yang luar biasa buat beliau. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk Bu Titi dong, MC nasional kita dari Bali, luar biasa ya. Bapak Ibu semua sehat? Ini yang datang orang 1000, suaranya cuma 200 ya. Boleh saya tanya sekali lagi, Bapak Ibu semua sehat? Alhamdulillah. Di kami ada salam loh Pak, ada salam Bu ya. Biasanya kita bertanya apa kabar, baik. Coba sekarang saya tanya, apa kabar? Apa kabar? Di kami ada salam. Apa kabar? Salamnya kalau dijawab mulia, salamnya doa ya. Jawabannya doa. Mulia, bahagia, sejahtera. Begitu ya? Siap? Oke. Bagaimana kawan? Mulia, bahagia, sejahtera. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab kok kurang ya? Apa karena pesertanya terlalu banyak ya? Gak apa-apa. Sekali lagi dong, saya berdoa, saya doakan yang menjawab salam saya dengan penuh semangat, Allah lunasi hutang-hutangnya. Yang jawab salam saya dengan penuh semangat, saya doakan anak-anaknya soleh-soleha. Yang jawab penuh semangat, saya doakan tahun ini juga nih, nanti ketika Saudi udah buka ya, jenengan bisa berangkat ke Baitullah bersama keluarga gratis. Ayo dong menentukan ruangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berarti orang Bali kayak orang Jember ya, banyak utangnya. Baik Bapak Ibu semuanya, syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini yang menjelang siang ini kita bisa bertatap muka ya di ruangan ini di Hotel Fontana dalam keadaan sehat walafiat. Saya yakin semua sehat ya. Dan nggak ada yang kebetulan Bapak Ibu. Sudah lama saya mau ke Bali. Kepengen banget karena terakhir saya ke Bali 2020 Februari kalau nggak salah ya, dengan ketemu dengan teman-teman semua jemaah-jemaah umrah dari Bali waktu itu. Saya lewat sini berangkatnya ya. Dan kangen pengen ke Bali. Tapi kenapa Allah belum izinkan? Dan hari ini Allah izinkan kita bisa bertemu, bertatap muka. Nggak ada yang kebetulan, semua karena kehendak Allah. Yang diundang saya tanya panitia ada berapa? Lebih 150 orang yang diundang. Tapi yang hadir jenengan-jenengan Bapak Ibu tahu jenengan ya? Oh saya kira saya orang Jember nggak tahu jenengan. Dan saya yakin jenengan ini sama Allah yang dimudahkan hari ini langkahnya. Yang lainnya dibuat sibuk sama Allah. Sibuk. Jenengan ini sama Allah diminta untuk hadir, nggak disibukkan karena Allah mau jenengan semua berangkat gratis bersama Samira Travel. Mudah-mudahan dong. Amin, insya Allah ya, ada maksud Allah mempertemukan kita pada pagi hari ini. Dan salawat serta salam, mari bersama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan begitu banyak kebaikan kepada kita, pada keluarga kita. Kita berharap hingga akhir nanti kita selalu dalam kebaikan yang baginda Rasul ajarkan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tadi tanya oleh Bu Titi, yang mau ke Baitullah angkat tangan. Semua angkat tangan. Betul? Semua pada ingin ke Baitullah. Mau tahu tadi saya nggak lihat ya. Yang sudah pernah ke Baitullah siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sisanya yang belum ke Baitullah. Angkat tangan yang belum ke Baitullah. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan bisa segera ke Baitullah ya. Nggak usah bayar, nggak sah bayar katanya gitu ya. Baik yang belum ke Baitullah ataupun yang pernah ke Baitullah, semua pada ingin hadir kembali ke Baitullah. Saya yakin ya. Dan Bapak Ibu semuanya undangannya sudah jelas. Apa undangannya Bu? Seminar bisnis ya, betul? Seminar bisnis. Jadi bisa di-share. Dikecilkan aja. Oke. Ini dia. Bapak Ibu semuanya
Semua asli Bali? Asli Bali? Masya Allah, banyak Bali Muslim di sini ya Pak ya? Alhamdulillah, tepuk tangan dong. Saya terharu banget ya, luar biasa. Dari ujung ketika saya sampai Gilimanuk, Masya Allah banyak pura-pura ya Pak ya. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu yang hadir di sini tetap dalam keyakinan kita ya, tetap kita dalam ajaran Islam, ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu semuanya, Bali ini kan pulau tempat yang sangat-sangat diinginkan orang Jember tuh banyak ke Bali Bu, orang Jawa banyak ke Bali, betul. Untuk apa? Mengais rezeki, betul. Tetangga-tetangga saya, keluarga saya banyak yang di Bali, tapi sekarang kenapa? Banyak yang pulang semua ke Jember gitu ya. Kenapa? Inilah dampak dari tragedi pandemi COVID di tahun 2020. Betul? Saya ingat sekali waktu itu saya ke Bali tanggal 25 Februari 2020 untuk melaksanakan umroh plus Turki bersama teman-teman. Siapa dengan saya waktu itu? Ada Bu Sutra, Bu Titi, Bu Tiwi, Pak Rizal, Pak Arifin. Waktu itu saya berangkat bersama beliau di tanggal 25 Februari 2020. Ketika sampai di Mekah, ternyata ada informasi lockdown. Saudi ditutup aksesnya untuk semua warga dunia yang mau ke Baitullah. Terjadilah di Indonesia yang namanya lockdown tanggal 27 Februari 2020. Dampaknya terus kita rasakan, betul? Terus kita rasakan dampaknya. Ya, Apa Pak? Di sini ada yang pengusaha? Ada yang pengusaha? Ada yang pegawai? Ada yang karyawan swasta? Banyak. Dampaknya sangat-sangat terasa Bapak Ibu. Bukan hanya di Bali, di Jember pun demikian. Apalagi Bali, kota pariwisata. Betul Pak ya? Orang berjualan di sini, mencari nafkah di sini. Ketika sudah ditutup akses ke luar negeri, nggak ada lagi orang-orang luar negeri. Perlahan-lahan semua kembali. Yang mau masuk udah tidak diperbolehkan lagi. Ya Pak, betul ya? Apa yang terjadi ketika pandemi dampaknya? PHK besar-besaran. Yang karyawan di PHK dirumahkan. Betul? Apalagi dampaknya Bapak kira-kira? Omset jualan kita menurun. Yang pariwisata, hotelnya juga sudah nggak ada tamunya yang datang. Betul Pak? Yang travel begitu juga. Yang harusnya kita berangkatkan, nggak ada lagi nih penumpang yang bisa berangkat. Betul? Masya Allah, dampaknya sangat luar biasa. Omsetnya menurun luar biasa drastis. Sangat-sangat memprihatinkan ketika itu. Apalagi Bapak Ibu semuanya, dampak-dampak di pandemi 2020 kemarin. Banyak yang dirumahkan. Yang dirumahkan Bapak Ibu suruh kerja namanya WFH, work from home. Banyak sekali yang WFH karena kerjanya di rumah, gajinya dipotong, betul? Kalau yang pegawai negeri mungkin aman-aman saja, tapi juga kayaknya ada pengurangan ya, ada pengurangan. Iya betul ya. Apa Pak, gajinya dipotong? Itu yang banyak dialami oleh banyak karyawan-karyawan di luar sana, termasuk kita semua. Seperti itu. Karena saya juga basicnya juga pegawai kelurahan Pak. Jadi saya mengalami banget waktu itu seperti itu. Nah Bapak Ibu semuanya, di saat pandemi kemarin, bisnis apa sih yang malah justru semakin meningkat kemarin saat pandemi kemarin? Kuliner. Apa? Kuliner. Bisnis di bidang Kuliner. internet yang jual pulsa semakin laris. Ayo ngaku, siapa di sini jualan pulsa? Ada nggak? Wes jual pulsa aja lah. Orang anak sekolah sudah pada online kerjanya, yang kerja juga pada pakai Zoom meeting, betul? Bisnis internet yang paling banyak menarik keuntungan ketika itu, Bapak. Betul semua ya? Nah, kemudian orang luar biasa ketika di saat pandemi, mereka bingung, saya mau bisnis apa? Di saat pandemi, sebentar Pak. Di saat pandemi orang bisnis bingung mau bisnis apa saya sekarang ini, betul? Bisnis yang kira-kira dipakai barang saya sama orang. Ya, akhirnya apa? Orang berpikir, ketika awal-awal pandemi, orang banyak mulai menjual hal-hal berkaitan dengan kesehatan. Ya, betul? Apa itu?
APD, Masker. masker besar-besaran harganya luar biasa, betul. Hand sanitizer ditemukan susah banget di mana-mana, betul. Yang namanya susu beruang itu luar biasa, habis di mana-mana. Karena orang ingin mencari rasa aman supaya terlindungi dari yang namanya COVID. Nah, bisnis ketika pandemi kemarin yang sangat bagus waktu itu adalah bisnis yang kembali pada kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Hanya ada dua, kebutuhan biologis dan kebutuhan rasa. Dan rasa itu apa aja? Rasa aman dia, rasa nyaman dia, rasa tenang kita. Jualan APD, orang pada takut, harus pakai pakaian lengkap, betul ya Bu ya? Jualan masker, saya harus bermasker. Kalau enggak, dia pengen nimbulin rasa aman pada diri dia sendiri. Dia nggak mau terpapar. Seperti itu ya Pak ya. Akhirnya orang pada berbondong-bondong bisnis ke arah itu. Bahkan empon-empon yang kemarin-kemarin untuk bikin bumbu, ya Pak ya, sekarang jahe kemarin-kemarin harganya luar biasa mahal. Sekilo berapa Bu? Sampai 140.000, 200.000. Jahe yang kemarin buat bumbu. Kembali kepada kebutuhan dasar. Yang tadinya itu zaman-zaman dulu dipakai oleh nenek moyang kita, dipakai lagi oleh mereka untuk meningkatkan imunitas mereka, betul? Nah, itulah yang terjadi di saat pandemi kemarin. Hari ini alhamdulillah angka COVID sudah mulai menurun, bahkan saya bisa masuk ke sini, gitu ya. Wis, antigennya enak banget, gitu. Kayaknya formalitas saja seperti itu. Tapi kita juga sudah divaksin semuanya, alhamdulillah ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, hari ini angka menunjukkan COVID sudah mulai menurun, betul? Sudah mulai menurun, makanya kita boleh berkumpul seperti ini lagi. Ya, terus bagaimana bisnis apa yang harus kita bangun hari ini lagi? Saya lihat kayaknya masih sepi kali ya Bu ya. Jalan-jalan masih sepi, betul? Warung-warung kayaknya ya udah ramai, cuman nggak seramai dulu waktu saya kesini sebelum pandemi gitu ya. Nah, sekarang ini bisnis yang sangat diperlukan oleh kita semua adalah bisnis yang memang kembali orang ketika kemarin kena COVID ya, orang mental religiusnya semakin tinggi, betul? Banyak orang yang kemarin ketakutan mati mendadak, ya, sakit mendadak, betul Pak? Akhirnya mereka doa dekat kepada Allah, ya Allah, minta kepada Allah. Ibarat orang sakit, dokter ngasih resep nih, kata dokternya resepnya harus ini dimakan setiap hari, tertib ya, disiplin. Dia akan taati itu. Dan dari tragedi pandemi kemarin, mereka ketakutan, apalagi yang sudah terpapar. Saya dulu sudah pernah terpapar, Bu Sutra sudah pernah, Bu saya. Akhirnya kita ketakutan dan kita akan terus disiplin untuk itu, betul ya? Nah, kita akan coba terus mendekat kepada Allah. Tingkat religiusme kita semakin tinggi. Kita semua ingin mendekat kepada Allah. Nah, untuk itu dari angka kami Bapak Ibu semuanya, Jember dulu sebelum kami ikut terdampak COVID, jamaah kami itu sebulan paling hanya 160 pendaftaran yang kami berangkatkan. Maksimal setiap bulan dari Jember saja ya. Bukan Juanda, bukan Jakarta dan sebagainya, bukan Surabaya, bukan Mojokerto, pokok Jember saja. Tapi ketika pandemi, angka pendaftaran jamaah kami setiap bulan meningkat hingga 400 jamaah Bapak Ibu. Tepuk tangan dong. Kira-kira kenapa? Karena orang berbondong-bondong ini, ya Allah, kepengen ke Baitullah, mereka melihat Ka'bah, mereka terharu. Ya Allah, saya ingin segera ke Baitullah. Akhirnya orang mendaftar Bapak Ibu semuanya. Justru di saat COVID, di saat yang kita kira ini benar-benar orang kayaknya nggak mungkin ngurusin ini gitu, tapi ternyata justru mereka ingin mendekat kepada Allah, ingin segera hadir ke Baitullah. Itulah yang terjadi hingga hari inilah kami di sini untuk menyampaikan kepada Ibu semuanya, ayo kita menjadi pengusaha muslim sukses di bidang travel, planner, umroh. Tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Kok harus bisnis umroh Bu Novi? Kenapa nggak bisa travel biasa aja yang saya jalan-jalan domestik? Halo, Bapak ada yang pernah keluar negeri di sini? Belum. Ke Singapura? Belum. Pernah Bu? Bu, kalau seandainya Ibu sudah pernah ke Singapura, saya ajak kedua, ketiga, keempat, kelima, masih mikir-mikir nggak Bu? Kalau saya ajak ke Baitullah, Bu pernah haji, pernah umroh misalkan, Bu mau umroh lagi? Pasti mau. Tapi kalau saya ajak ke Singapura, udah pernah ke sana, isinya kayak gitu-gitu toh, paling mallnya gitu, paling ininya gitu ya Bu ya. Orang paling yang seperti itu. Tapi kalau umroh, tadi saya tanya, yang ingin ke Baitullah siapa? Semua angkat tangan, betul? Yang sudah pernah umroh ingin kembali ke Baitullah. Yang belum pernah ke Baitullah dengan rindunya, karena tadi ingin mendekatkan diri kepada Allah, mereka semakin ingin ke Baitullah, betul?
Makanya saya bilang umroh adalah bisnis terdahsyat sepanjang zaman. Kenapa begitu? Pak, Bu, pernah nggak di Bali ada bisnis yang semuanya melaksanakan? Misalkan jualan cincau, capcin. Pernah dulu di Bali, Bu? Semua outlet, jaraknya paling 200 meter. Capcin, semua capcin. Berapa lama bertahannya, Pak? Paling setahun maksimal. Betul? Pindah lagi usahanya apa? Iya, ada nih setan, yang genderuwo, setan, kuntilanak, semua disebutin. Pokoknya unik-unik. Berapa lama bertahannya? Yang kecil-kecil seperti itu, Pak, paling maksimal setahun. Terus, karena mereka pakai momentum, artinya saat ini orang lagi butuh kata-kata yang unik, oh kita pakai ini aja. Pindah lagi. Tapi kalau umroh, nggak ada, Pak. Orang selalu haus akan Baitullah. Ya, orang semakin haus akan Baitullah. Orang semakin ingin untuk mendekat kepada Allah, apalagi setelah kejadian pandemi kemarin. Jadi kalau saya katakan umroh adalah bisnis terdahsyat sepanjang zaman, sepakat ke Bapak? Tepuk tangan dong, sepakat. Ya. Jadi umroh adalah bisnis terdahsyat sepanjang zaman yang tidak kenal mati. Saya melaksanakan bisnis ibadah umroh ini Bapak sejak tahun 2013. Ketika itu saya masih jadi karyawan. Saya tetap kerja di karyawan, tapi tetap saya jalankan bisnis umroh seperti itu. Kenapa sih bisnis umroh ini sangat menjadi tren sepanjang zaman? Nih Pak, trennya sepanjang masa. Dari data ya Pak ya, dari 1435 Hijriah sampai tahun 1440 Hijriah, ini nggak menurun, justru semakin tinggi permintaan orang untuk ke Baitullah, baik umroh ataupun haji. Luar biasa. Apalagi Pak, trennya nih, destinasinya tujuannya nggak berubah. Ketika orang pengen ke Baitullah itu orang paling identik dengan Ka'bah, kan pasti Ka'bah. Ka'bah nggak akan pernah dipindah ke Bali, pasti di Mekah, seperti itu Pak ya. Jadi sudah jelas tujuannya. Orang mau ke sana, oh ya berarti orang harus ke Baitullah, ke Mekah, Madinah. Dihitung deh sama level-level. Oh ya, kira-kira untung sekian. Itu udah jelas seperti itu. Destinasi nggak akan pernah berubah. Apalagi Pak semuanya, permintaannya demand selalu meningkat. Nggak pernah ada penurunan untuk Baitullah, baik haji ataupun umroh. Kenapa? Masa tunggu haji pun sekarang luar biasa. Kalau di Bali berapa tahun Bu? 20 tahun. Kalau di Jember sudah 35 tahun. Masya Allah. Jadi kalau di Jember itu orang daftar umur 60, kalau umur 95 bisa berangkat. Gitu ya. Kalau di sini masih 20 tahun. Makanya akhirnya ditunjukkan dengan angka seperti ini, haji atau umroh memang tidak akan pernah menurun permintaannya, tapi akan selalu meningkat karena menjadi kebutuhan rasa tadi, ya, rasa aman, nyaman, ingin mendekat dengan Allah, curhat sama Allah, demikian. Bapak Ibu semuanya apa kabar? Apa kabar? Kita nyantai aja ya. Kenapa sih harus bisnis umroh Bapak Ibu semuanya? Nih, keterangannya di sini. 1, Indonesia adalah muslim terbesar di dunia. Bu, Pak, tapi nggak begitu dengan di Bali ya? Saya tanya Bu Sutra, katanya 20% muslim ya? Nggak apa-apa. Justru kita menjadi kepanjangan tangan Nabi Ibrahim, luar biasa, ya kan? Mengajak orang untuk ke Baitullah di saat kita menjadi orang yang tidak begitu banyak di antara yang lainnya, begitu ya Bu ya? Seperti itu. Jadi perjuangannya pahala panjenengan yang di sini ini akan menjadi lebih besar dibanding teman-teman di daerah lainnya, insya Allah. Karena perjuangannya yang luar biasa, kan gitu. Nggak masalah meskipun di sini muslimnya tidak begitu banyak, tapi jenengan juga bisa siar selain di Bali. Punya keluarga di Jawa Tengah, silahkan siar, ajak mereka ke Baitullah. Nggak harus bertemu, lewat online juga bisa. Ya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, sekarang ini kelas muslim ini sudah bukan lagi kelas menengah ke bawah. Sudah banyak muslim yang kaya, dalam artian kaya memang mereka sudah bisa memakmurkan hidupnya, keluarganya ya. Bukan kaya artinya bisa beli pesawat, bukan ya Pak ya. Tapi kaya dalam arti mereka bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya, itu sudah meningkat. Kalau bisa dibilang kelas menengah muslim ke atas itu sudah lumayan banyak Bapak Ibu. Jadi ini menjadi potensi yang sangat besar, potensi yang sangat luar biasa untuk kita bisa menjalankan bisnis ibadah umroh. Apalagi nih tadi disebutkan masa tunggu haji di sini 20 tahun nih untuk yang reguler. Haji khusus saja yang bayarnya mahal ada masa tunggunya 6 tahun. Artinya apa? Gimana caranya orang bisa ke Baitullah? Kalau misalkan haji masih lama, dia ini mau umroh seperti itu. Contoh saya, ketika itu saya
dalam antrian haji waktu itu. Karena masih lumayan lama, akhirnya saya ngebet banget main ke Baitullah. Ya saya harus ke Baitullah seperti itu. Sekali ke Baitullah saya bayar 2-3 kali sampai sekian kalinya gratis. Tepuk tangan dong. Insya Allah semua bisa gratis nanti Bapak Ibu semuanya ya. Nah Bapak Ibu semuanya, ini dia. Coba kalau orang Muslim ditanya tentang umroh, di sini ada yang mualaf Bu? Ada yang mualaf? Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti udah umroh Bu? Udah umroh? Bisa umroh segera Ibu ya. Nah, mudah-mudahan juga nanti Ibu sudah dapat pengetahuan tentang umroh itu apa ya. Kalau kita Muslim, biasanya kita kan tahu itu umroh apa. Kalau kita jualan nih, contoh saya mau jualan kosmetik, saya harus belajar tentang produknya. Oh, formula kosmetik ini mengandung melanin sekian persen, SPF sekian persen, kosmetiknya pewarnanya namanya ini. Itu saya harus belajar dan alhamdulillah ruwet jelimet. Jualan baju Pak, saya juga punya butik di rumah. Yang ini koleksi saya sendiri, silahkan pesen ya. Jadi jualan baju, saya harus desain lagi model seperti ini, harus gini, bahannya harus tahu. Ini namanya ceruti baby doll, ini namanya chiffon, ini namanya linen, sembarang saya harus belajar segitu banyak bahan. Tapi kalau umroh Bapak Ibu semuanya, yang jualan cilok gitu juga, cilok harus belajar tepung terigunya berapa, tapiokanya berapa, dagingnya berapa, harus pas komposisinya, begitu ya Bu ya. Tapi kalau umroh Bapak Ibu semuanya, ketika kita lahir menjadi Muslim, diajarkan oleh guru kita apa sih itu kebaitul, apa itu sih umroh. Orang sudah tahu umroh itu apa. Betul? Coba saya tanya Mbak Tiwi, kalau sebelum umroh ya, ketika diajak ke Baitullah, dibayangannya apa? Apa dibayangannya? Ketika diajak ke Baitullah, dibayangannya apa? Ke Ka'bah, ada Ka'bah. Ibu, dulu ketika diajak ke Baitullah, di hatinya, di pikirannya apa? Pengen lihat Ka'bah, apalagi? Pengen berdoa. Masya Allah.